Oke cuy, Mang Upe ingetin sekali lagi buat kalian semua yang mau nontonin streaming film dan anime. Silahkan langsung digas ke Fitnow sekarang juga. Yang pastinya linknya kita cantumkan di deskripsi. Langsung saja disikat. Oke lah. Halo semuanya, para penonton setia ABP Official dimanapun kalian berada. Hehehe. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu cuy. Bagi para penonton setia Mimin nih, Mimin bakal ngadain giveaway uang tunai sebesar Rp500.000 cuy. Dan kabar baiknya, ini untuk 5 orang pemenang cuy. Lumayan lah buat ngopi sampai kembung-kembung lah. Caranya gampang banget. Syarat yang pertama, kalian wajib banget buat subscribe, share, like video Mimin. Syarat yang kedua, komentar request judul film rekomendasi dari kalian dan disertai pantun untuk Mimin. By the way cuy, giveaway-nya akan diundi setiap hari Minggu cuy. Jadi nantikan aja, Mimin akan pilih secara acak untuk kalian. Oke lah, sampai ketemu lagi di video-video Mimin berikutnya. Silahkan ikuti giveaway-nya cuy. Selamat mencoba. Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini, tempat yang bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Grimgar Ashes and Illusions. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action, adventure, drama, ataupun fantasi? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Sekelompok anak muda terbangun di sebuah dunia baru bernama Grimgar. Mereka tidak bisa mengingat apa-apa selain nama mereka. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia tersebut adalah dengan berburu monster dan mengumpulkan barang-barang yang bisa dijual. Dunia yang mirip seperti MMORPG, tapi ini bukan sebuah game. Haruhiro bersama dengan teman-temannya harus mempertahankan nyawa mereka untuk bisa bertahan hidup. Nah, kalau kalian udah penasaran cuy dengan bagaimana inti ceritanya, langsung saja kita sikat seperti biasa. Tapi sebelum kita mulai, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy. Pasang dulu lah headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Siapkan es teh dan gorengan. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Scene awal diperlihatkan seorang pria bernama Haruhiro yang bersama dengan para rekannya yang sedang melawan goblin. Lantas Haruhiro dan kawan-kawan berusaha untuk menang, apalagi kekuatan mereka terbatas. Sebab Haruhiro merasa dirinya cukup lemah sama seperti rekan lainnya. Apalagi mereka berburu karena kondisi yang terpaksa, bukan keinginan sendiri. Hal tersebut membuat Haruhiro dan kawan-kawan kewalahan. Lantas mereka saling adu bacot karena tidak berhasil melawan goblin. Padahal goblin adalah monster yang lemah, tapi Haruhiro dan teman-temannya tidak mampu melawan. Sehingga mereka yakin masalahnya adalah pada titik kelemahan Haruhiro dan kawan-kawan. Lalu Yumi terlihat kesulitan memegang panah yang menjadi senjatanya. Sehingga semua perlawanan yang dilakukan oleh Yume gagal. Keesokannya Haruhiro terbangun dari tidurnya, dia kewalahan akibat pertarungan yang gagal semalam. Oleh karena itulah, Haruhiro termenung sambil mengumpulkan tenaga untuk bangkit. Kemudian Renta mengejutkan Haruhiro, dia mengganggu seperti biasanya. Di kesempatan itulah, Renta berkata, harusnya mata Haruhiro segera dibuka, bukannya malah tertidur. Sehingga Haruhiro kesal, padahal dia memang sipit sejak lahir, tapi Renta mengejeknya. Alhasil Minato pun muncul, dia segera memanggil Haruhiro, dan Renta membantu memasak. Sehingga mereka bergegas bangun tidur dan menuju ke dapur. Tampaknya Shiro dan Yume ikut membantu acara masak-masak bersama para rekan. Akhirnya masakan sudah selesai, Haruhiro dan kawan-kawan mulai menyantap makanan dengan lezat. Meskipun makanan kurang asin, tapi tetap saja mereka menikmati makanan.
Apalagi selama beberapa hari Haruhiro dan kawan-kawan belum mendapatkan keuntungan. Sebab Haruhiro dan kawan-kawan begitu lemah sehingga tidak bisa membunuh goblin. Hanya saja mereka harus segera memperkuat diri agar tetap bertahan hidup dengan baik. Namun Manato mengatakan para rekan harus yakin agar bisa meningkatkan kemampuan. Dikarenakan semua perlawanan ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh Manato dan kawan-kawan. Sebab Manato dan para rekan lainnya diharuskan oleh pemerintahan untuk melindungi kota. Sehingga Manato berkata Haruhiro dan kawan-kawan harus serius karena mereka bukan sedang bermain game. Lalu Haruhiro heran mendengar kata game, dia seperti tidak asing lagi, tapi sekaligus bingung. Sedangkan Manato ikut heran mengapa dia tidak menyebutkan kata game. Di kesempatan itulah Haruhiro mengingat momen beberapa hari yang lalu. Lantas Haruhiro terbang, dia sudah berada di sebuah tempat yang aneh. Oleh karena itulah, Haruhiro mencari orang sekitar untuk bertanya. Akan tetapi, ternyata semua orang ikutan bingung mereka sedang ada di mana. Sehingga mereka bertanya ke prajurit yang memakai baju zirah. Alhasil Haruhiro dikumpulkan bersama semua orang yang baru yang datang sepertinya. Lalu Mbak Nur menjelaskan kepada Haruhiro dan kawan-kawan bahwa mereka berada di Grimgar, tempatnya di Octana. Langsung saja Mbak Nur menjelaskan tempat itu adalah kantor Red Moon dari regu relawan perbatasan Ortana. Sehingga Renji yang merupakan manusia temperamental auto marah-marah. Sebab Renji kesal tiba-tiba berada di tempat yang asing. Sehingga Renji marah, dia tidak terima dengan keadaan yang menimpanya. Bahkan Renji mengejek Mbak Nur sebagai banci. Oleh karena itulah Mbak Nur mengamuk, dia akan mengejar Renji jika berkata kasar lagi. Sebab sudah beberapa orang yang tewas saat menghina Mbak Nur adalah banci. Alhasil Mbak Nur menjelaskan Haruhiro dan yang lainnya harus melawan para monster untuk melindungi perbatasan Ortana. Sebab begitu banyak penyerangan yang akan dilakukan oleh musuh. Makanya Haruhiro dan kawan-kawan harus kuat dan segera meningkatkan kemampuan. Kemudian Haruhiro dan kawan-kawan berpencar, mereka harus mencari serikat yang menerima. Sebab mereka harus mempunyai lembaga agar keamanan lebih besar. Lantas Haruhiro dan kawan-kawan beraksi, mereka mencari serikat masing-masing. Namun Haruhiro malah pergi ke serikat pencuri, dia merasakan cocok dengan pekerjaan itu. Sedangkan teman-teman lainnya juga telah memilih serikat yang cocok untuk mereka. Kembali ke masa sekarang, Haruhiro dan kawan-kawan berkumpul untuk makan siang sebelum melanjutkan perjalanan. Oleh sebab itulah Haruhiro menyadari mereka harus memperkuat pertahanan diri. Akan tetapi Renta malah berulah karena dia kesal Yume sangat lemah. Padahal sama saja Renta juga anggota yang lemah. Lalu Haruhiro heran melihat tingkah teman-temannya. Kemudian Renta mengatakan Yume tidak boleh jadi beban, tapi kalau Shiro masih diizinkan. Sebab Shiro memiliki tubuh yang indah berbeda dengan Yume yang seperti anak SD yang tidak bisa menggoda Renta. Sehingga Manta pun mengajak teman-teman segera pergi. Sebab semakin sore perburuan goblin malah lebih mengerikan. Oleh sebab itulah Haruhiro dan kawan-kawan beraksi meluncur ke TKP melakukan perburuan. Selanjutnya Haruhiro masih terbangun, dia belum bisa tidur dan memilih untuk keluar. Lantas Haruhiro bertemu dengan Manato, mereka mengobrol sambil minum. Alhasil Haruhiro mengatakan sebenarnya Manato dan teman-teman lainnya sudah berusaha. Namun mereka memang harus terus meningkatkan kemampuan agar lebih kuat lagi. Bahkan Manato terlihat stres sehingga minum arak bersama dengan Haruhiro. Lantas Haruhiro bergumam dia tidak akan menyangka berada di dunia yang tidak dikenalinya. Hanya saja Haruhiro yakin semua yang terjadi sudah ditetapkan oleh takdir. Oleh karena itulah Haruhiro tetap tenang dan menjalani kehidupan barunya meski masih kebingungan. Paginya Haruhiro dan kawan-kawan mulai melakukan perburuan di hutan untuk menangkap goblin. Sebab uang yang diberikan oleh Mbak Nur kemarin beneran habis. Sehingga Haruhiro dan yang lainnya terpaksa harus kuat dan berhasil membunuh goblin. Karena ada beberapa material yang dapat dia jual dari tubuh si goblin. Sehingga Haruhiro dan kawan-kawan pasti bisa makan dengan baik.
Namun kenyataan membunuh goblin merupakan hal yang sulit. Hal tersebut membuat Haruhiro merasa kesal, tapi mereka tetap bertarung. Langsung saja formasi telah ditetapkan, mereka segera beraksi. Lantas Haruhiro dan kawan-kawan mulai kesusahan karena goblin begitu kuat. Padahal kenyataannya, goblin sangat lemah, tapi Haruhiro dan kawan-kawan kesulitan. Lantas Haruhiro melancarkan aksinya bersama teman-temannya. Nampak mereka melancarkan serangan kepada goblin yang muncul. Hanya saja strategi penyerangan goblin masih gagal. Sehingga Haruhito dan kawan-kawan malah mulai terpojok dan diserang habis-habisan. Lantas Haruhiro melawan dengan sekuat tenaga supaya mereka bisa makan. Sebab Haruhiro dan kawan-kawan sangat kelaparan karena tidak pernah berhasil berburu. Sehingga Haruhito menjadi kesal, dia memikirkan cara untuk menang. Langsung saja Haruhiro beraksi, dia meluncurkan serangan kepada goblin. Alhasil goblin terkena serangan, tapi goblin membalas Haruhiro dengan brutal. Alhasil Haruhiro tersudutkan, dia sudah pasrah akan mati. Akan tetapi Renta menyelamatkan Haruhiro agar temannya tetap aman. Akhirnya Haruhiro mendapatkan pertolongan, bahunya terluka parah. Kemudian teman-teman lainnya menggabungkan kekuatan untuk menang. Dikarenakan kesal, Renta mengeluarkan kekuatan seluruh tenaganya demi menghabisi goblin. Penantian mereka terbayarkan, seekor goblin berhasil dikalahkan. Oleh sebab itulah Haruhiro merasa senang, tapi dia tidak sanggup lagi menahan lukanya. Di kesempatan itulah Manato mengobati Haruhiro dengan sihirnya. Hanya saja sihir tersebut hanya menyembuhkan dan tidak mengembalikan darah Haruhiro. Makanya setelah bertarung, pasti Haruhiro akan pusing kekurangan darah. Sementara Shiro juga telah mengeluarkan kemampuannya walaupun serangannya tadi meleset. Kemudian Haruhiro dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke pasar untuk menjual material goblin. Setelah perburuan selesai, Haruhiro dan kawan-kawan beranjak untuk pulang. Ketika sampai, mereka beristirahat dan tidak lupa mengisi perut sebelum tidur. Nampaknya Haruhiro sedang tiduran, dia memikirkan tentang perburuan. Meskipun ingin bertanya soal goblin, tapi Haruhiro menahannya. Sebab membagikan keuntungan dari hasil goblin adalah tugas Minato. Sehingga Haruhiro pasrah saja dengan jumlah yang diterima. Bahkan Minato juga selalu mengurus kebutuhan anggota timnya. Hal tersebut membuat Haruhiro semakin santai menjalani kehidupannya di Ortana. Tidak lama kemudian Renta terbangun. Dia ingin melihat para wanita yang mandi. Sebab Renta juga ingin mandi dan sekalian menikmati keindahan dari para wanita. Hanya saja Haruhiro ikutan penasaran dengan Renta. Hal tersebut membuat Haruhiro dan kawan-kawan mengikuti Renta, namun ternyata Renta malah dihajar dan dilempar keluar karena mengintip. Sehingga Haruhiro dan kawan-kawan menjadi tertawa menyaksikan tingkah dari Renta. Nampak Moguzo menyiapkan masakan dengan profesional. Dia melancarkan aksinya memasakkan dan memperlihatkan keunggulan dirinya dalam memasak. Setelah selesai makan, Moguzo dan kawan-kawan berkumpul meminta maaf kepada Yume dan Shiro. Sebab mereka telah mengintip Yume dan Shiro kemarin. Oleh karena itulah, Moguzo dan kawan-kawan merasa bersalah dan memohon permintaan maaf dari para wanita. Hanya saja Renta tidak peduli, dia merasa tidak melihat para wanita semalam. Sebab saat Renta memanjat, dia malah terjatuh dan kecampak ke tanah. Mendengar alasan dari Renta membuat Yume mengkesal, dia menghajar Renta. Apalagi Renta malah mengatakan kalau wanita rata seperti Yume tidak perlu diintip. Sontak saja Yume syok mendengar ucapan dari Renta. Nampaknya Renta sudah kewalahan menghadapi kemarahan dari Yume. Setelahnya Haruhiro dan kawan-kawan berkumpul untuk melakukan perburuan. Faktanya mereka telah melanjutkan perjalanan ke kota lain alias tempat para goblin tinggal. Sehingga Haruhiro beneran seperti relawan dari pemerintahan. Padahal mereka hanya dibayar sedikit dan sekarang harus menjalani kehidupan sebagai relawan pembunuh goblin. Namun untuk kehidupan malah harus menanggung masing-masing. Oleh karena itulah Haruhiro dan kawan-kawan merasa kesal, tapi mereka tetap santai menjalani hari-hari.
Langsung saja Haruhiro beraksi bersama teman-teman untuk menghancurkan goblin. Lantas Renta beraksi, dia melancarkan serangan sehingga goblin tewas. Tampaknya mereka saling tolong-menolong demi menghabisi si goblin. Sehingga Haruhiro dan kawan-kawan merasa senang akhirnya berhasil mengalahkan goblin. Lalu Haruhiro dan kawan-kawan menukarkan material sehingga mendapatkan keuntungan dari perburuan. Hanya saja mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk meningkatkan kemampuan membunuh goblin. Setelahnya Haruhiro dan kawan-kawan beristirahat untuk menyiapkan kekuatan saat bertarung besok. Nampaknya Haruhiro melihat Manato yang sedang sibuk menulis di atas tempat tidur. Sehingga Haruhiro menatap kesibukan dari Manato. Kemudian hujan deras malah menyelimuti kota. Para wanita pun bergegas mencuri pakaian, tapi Haruhiro malah melihat mereka di sana. Sehingga Haruhiro syok karena pakaian para wanita ini begitu terbuka saat mencuci baju. Wadaw sekali cuy. Oke lah, kita lanjut. Akan tetapi Haruhiro tidak seperti Renta yang begitu senang mengintip para wanita. Kemudian Haruhiro berjalan menuju ke kamar, tapi dia syok Renta berada di bawah. Ketika Renta ingin mencuci, Haruhiro menghentikannya. Sehingga Haruhiro melancarkan aksinya, dia menghalangi Renta agar tidak melihat para gadis. Sebab Renta merupakan orang aneh, dia sangat suka mengintip dan diajar oleh para wanita. Padahal setiap hari sudah diperingatkan, tapi Renta tetap melakukannya. Sehingga Renta sadar kalau hujan telah turun, dia tidak ingin mencuci. Akhirnya Haruhiro tenang, Renta tidak perlu ke kamar mandi. Kemudian Haruhiro mengamati Manato yang lagi asik menulis laporan keuangan tim. Di kesempatan itulah Haruhiro mengatakan kepada Manato, dia sangat berterima kasih. Hal tersebut membuat Manato heran mengapa Haruhiro mengucapkan terima kasih untuknya. Lantas Haruhiro menjawab kalau semua yang dilakukan Manato ini sangat besar untuk Kim. Sehingga Haruhiro yakin Manato cukup kewalahan dengan tingkah anggotanya. Akan tetapi Manato tidak percaya, bahkan dia tidak mau menyangka bisa memiliki teman di dunia lain. Padahal sebelumnya Manato tidak pernah ditemani oleh orang yang tulis seperti Haruhiro dan kawan-kawan. Sehingga Haruhiro menyemangati Manato, mereka mengobrol dengan santai. Selanjutnya Manato dan Shiro berjalan menuju jembatan. Mereka sangat senang memberi makan pada burung. Lantas Shiro dan Manato beraksi, mereka melemparkan makanan burung agar para burung lebih mudah makan. Kemudian Shiro menyukai kebaikan hati Manato yang telah memperlakukan burung dengan baik. Sama seperti dirinya, Manato juga menyukai hewan, tapi mereka tidak bisa memelihara dalam kondisi sekarang. Nampaknya Shiro begitu asik memberi camilan kepada para burung. Sehingga Shiro terjatuh ke bawah membuat Manato panik. Langsung saja Manato menopang badan Shiro agar tidak terkena batu. Sehingga keduanya berdekatan dan saling menatap. Alhasil Shiro malu sendiri berada di jarak yang terlalu dekat dengan Manato. Hal tersebut membuat Shiro gugup, sedangkan Manato juga ikutan malu. Keesokannya Manato dan kawan-kawan beraksi, mereka segera melakukan perburuan lagi. Nampaknya Renta dan kawan-kawan begitu bersemangat demi mendapatkan uang. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, mereka harus bekerja. Tentunya pekerjaan yang didapat hanyalah berburu dan mendapatkan uang. Akan tetapi kemampuan Manato dan kawan-kawan belum sepenuhnya hebat. Oleh karena itulah mereka hanya mendapatkan jumlah uang yang sedikit. Hanya saja, Manato selalu mengantisipasi dengan berhemat dan membagikan jatah uang yang sama, agar masing-masing dari anggota mendapatkan uang yang pas. Oleh karena itulah, Manato beraksi membawa teman-teman berburu goblin. Kemudian mereka melawan para goblin dengan santuy. Sebab Manato dan kawan-kawan sudah mulai terbiasa berburu goblin. Sehingga Renta beraksi bersama dengan teman-teman lainnya. Kemudian Haruhiro ikutan membantu penyerangan. Sehingga Haruhiro bergumam, dia membicarakan kekuatan teman-temannya di dalam hati. Oleh sebab itulah Haruhiro percaya bahwa semua teman-temannya memang hebat. Akan tetapi pertarungan tidak berlangsung lama dan para goblin pun kewalahan. Akhirnya Haruhiro dan kawan-kawan bisa menghajar para goblin hingga KO. Lantas Haruhiro dan kawan-kawan bergembira karena berhasil menghabisi para goblin. Oleh sebab itulah Haruhiro dan kawan-kawan menjadi bersemangat untuk bertarung lagi.
Namun Haruhiro dan kawan-kawan tetap beristirahat selesai dari pertarungan. Lantas Haruhiro mulai bersantai sambil makan camilan. Apalagi sekarang uang mereka bisa membeli roti yang biasanya tidak mampu mereka makan. Hanya saja Haruhiro dan kawan-kawan sudah mulai senang karena kehidupan mereka kini mulai terjaga. Alhasil Yume mulai menceritakan kisah yang menurutnya penting. Kemudian Renta terus mencari di mana letak kepentingan cerita. Namun sejak tadi Renta masih belum mendapatkan kisah yang penting dari ungkapan cerita Yume. Hal tersebut membuat Renta mengkesal, dia bertanya tentang kisah yang diceritakan Yume. Namun Yume malah membuat kesal Renta sehingga Renta mengolok-olok Yume. Sementara Haruhiro dan kawan-kawan malah tertawa menyaksikan pertengkaran Renta dan Haruhiro. Sehingga Manato mencairkan suasana. Di kesempatan itulah Manato mengatakan kelebihan dari Yume yang selalu pemberani. Sebab saat Manato dalam masalah, pasti Yume memikirkan cara untuk menolong Manato. Sehingga Manato cukup terharu dengan kesungguhan dari Yume. Meskipun dipuji, Yume malah minder karena tidak pandai memakai panah. Sehingga Renta senang kalau Yume tahu diri. Kemudian Manato mengatakan kalau Renta juga berguna, memiliki kekuatan yang besar walaupun masih permulaan. Sedangkan Haruhiro menjadi salah satu orang yang penting dalam kelompok. Bahkan Manato juga memuji rekan lainnya, bahkan Shiro. Karena Shiro sangat perhatian membiarkan Manato senang. Serta kekuatan Shiro ini apabila diasah akan berguna. Kemudian Renta tidak sabar ingin menghabisi para goblin. Hanya saja Renta begitu bersemangat sampai tidak menyadari begitu banyaknya goblin. Kemudian Haruhiro pun beraksi, mereka akan menghancurkan para goblin. Akan tetapi para goblin malah menggunakan panah untuk menembak Manato. Sehingga Haruhiro pun menolong Manato. Namun tetap saja mereka semua terkena serangan. Lalu para anggota lain juga menghajar para goblin. Lantas Manato tidak tahan lagi akibat serangan panah. Alhasil Manato memberikan salam perpisahan kepada teman-teman. Sebab dia merasa umurnya tidak panjang karena terluka parah. Kemudian Haruhiro dan kawan-kawan syok melihat Manato yang seperti sedang sakaratul maut. Oleh sebab itulah Manato dibawa oleh Haruhiro dan kawan-kawan ke rumah pendeta untuk diobati. Akan tetapi, kenyataannya tidak mendukung sehingga Manato tewas. Sontak saja Haruhiro dan kawan-kawan syok mengetahui Manato yang meninggoy. Oleh karena itulah Haruhiro dan kawan-kawan merasa marah, mereka menyalahkan pendeta. Akhirnya Manato menghembuskan nafas terakhir di hadapan teman-teman. Lantas pendeta menginfokan bahwa Haruhiro dan kawan-kawan mengubur Manato. Sehingga Haruhiro semakin kesal, dia mengajar pendeta yang tidak menyelamatkan Manato. Setelahnya Haruhiro dan kawan-kawan menjadi murung, mereka galau dengan kematian temannya. Hanya saja, bagi semua orang permasalahan kematian harus segera diurus. Makanya mereka memilih mengumpulkan dana untuk Manato. Nampaknya Haruhiro dan kawan-kawan menangis, mereka sangat kesal atas kematian temannya. Selanjutnya Shin berada di depan makam Manato yang masih basah. Nampaknya Haruhiro dan kawan-kawan menangisi kematian temannya. Sebab tanpa Manato, semua anggota tim akan hancur. Apalagi Manato adalah pemimpin yang selalu membimbing Haruhiro dan yang lainnya. Oleh karena itulah, kematian Manato membuat Haruhiro dan teman-teman lainnya menjadi sedih. Bahkan tidak satupun dari mereka bisa berpikir dengan jernih sekarang. Kemudian Yume malah bertengkar dengan Renta. Dikarenakan Yume sedang galau, Yume malah menangis. Sehingga Renta kaget, dia tidak menyangka Yume semudah itu menangis. Lantas Yume tidak kuasa menahan tangis dan dia sungguh tidak rela dengan kematian Manato. Bukan hanya Yume saja, Haruhiro dan anggota lain juga begitu terluka karena kematian Manato. Sedangkan Shiro menangis sejadi-jadinya, dia tidak menyangka pemimpin mereka tewas secepat itu. Padahal Manato selalu memanajemen kelompok agar berproses dengan baik. Namun kenyataannya Manato malah pergi meninggalkan Shiro dan para rekannya lebih dulu. Sehingga Haruhiro terlihat sangat terpukul dengan kejadian hari ini. Kemudian Haruhiro kebingungan harus mengisi posisi Manato. Sebab tidak ada pendeta lain yang dikenal untuk mengisi kelompok mereka. Namun Haruhiro masih tidak yakin kelompok masih bisa dipertahankan jika Manato tidak ada.
Alhasil Manato dan kawan-kawan pergi minum-minum di tempat yang sering dikunjungi oleh Manato. Alhasil Haruhiro dan kawan-kawan mengobrol, mereka begitu bersedih atas kematian Manato. Padahal segala cara telah dilakukan, namun Manato tetap saja innalillahi. Sehingga Haruhiro dan kawan-kawan terlihat sangat hancur dan terus mengingat Manato. Sedangkan Renta malah merusak suasana, dia menyudutkan Haruhiro yang menjadi penyebab kematian dari Manato. Hanya saja Haruhiro menjadi kesal, dia tidak menyangka Renta akan menyudutkan dirinya. Kemudian Haruhiro membalas omongan Renta, dia tidak terima disalahkan. Akan tetapi, akhirnya Haruhiro sadar ucapan Renta ini tidak sepenuhnya salah. Apalagi Haruhiro memang terus menggunakan Manato sebagai penyembuh. Sehingga Manato kehabisan kekuatan, apalagi Manato diserang oleh goblin pada titik terlemahnya. Sehingga Manato tewas, tapi semuanya bukan kesalahan dari Haruhiro. Tetap saja, Renta yang sudah gila terus menyalahkan orang lain. Sontak saja Haruhiro dan Renta shock saat Maguzo tiba-tiba mengamuk. Bahkan Maguzo mendobrak meja agar kedua temannya terdiam. Hal tersebut membuat Haruhiro dan Renta kaget, ternyata Maguzo terlihat seram kalau marah. Sehingga Maguzo menghentikan pertikaian antara Haruhiro dan Renta. Kemudian mereka berdamai kembali dan memikirkan Manato kembali. Tidak lama, Kikawa muncul, dia merupakan anggota tim dari tim lain. Akan tetapi, Kikawa sedang bosan dan mengajak Haruhiro dan kawan-kawan untuk mengobrol. Di kesempatan itulah, Kikawa menginfokan soal Mary, yaitu pendeta yang sama seperti Minato. Sehingga Mary memungkinkan bisa membantu Haruhiko dan kawan-kawan melanjutkan misi. Akan tetapi, Haruhiro dan kawan-kawan masih berpikir apakah Mary ini cukup worth it untuk menggantikan posisi Minato. Sehingga Haruhiro masih terus berpikir akan banyak hal. Keesokan harinya, Haruhiro bertemu dengan Mary, anggota baru mereka. Sehingga Yume dan Shiro heran mengapa kedatangan anggota baru tidak diberitahu kepada mereka. Hanya saja keduanya tidak bisa berbuat apapun. Kemudian Haruhiro dan kawan-kawan mulai melakukan perburuan dan mengajak Mary. Hanya saja Mary sangat sulit untuk diatur sehingga Haruhiro kesal. Bukan hanya Haruhiro yang kaget, semua orang juga tidak suka melihat Mary. Apalagi Mary tidak mengutamakan kepentingan teman-temannya. Oleh karena itulah, Haruhiro menyesal telah merekrut Mary bergabung. Setelahnya Haruhiro dan kawan-kawan mengobrol di kedai miras sambil melepaskan kekesalan. Faktanya ketiga pria itu sangat kesal dengan perilaku Mary. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Sehingga Haruhiro menjadi kesal, mereka harusnya menginformasikan segalanya kepada Yume dan Shiro dahulu. Tidak lama kemudian Renji muncul. Dia merupakan pria yang tenar karena membuat kelompok tim yang sangat unggul. Bahkan Renji begitu kaya karena banyak berburu dan menang di dalam pertarungan. Sehingga Haruhiro dan kawan-kawan merasa takjub dengan tampilan Renji yang modis dan kaya raya. Di kesempatan itulah Renji menghampiri meja Haruhiro dan memberikan koin emas untuk bela sungkawa kematian Minato. Sehingga Haruhiro kesal, dia mengembalikan kepada Renji yang begitu sombong. Sehingga Renji menerima kembali, tapi Renta malah marah. Sebab koin emas setara dengan banyak koin perak. Oleh karena itulah, Renta marah, uangnya dikembalikan. Lalu Haruhiro menjelaskan mengambil uang seperti itu tidak membuat Minato senang. Bahkan Maguzo juga berpikir seperti itu. Hanya saja Renta ingin mendapatkan uang untuk membeli lencana. Apalagi prajurit resmi diharuskan untuk memiliki rencana. Namun Haruhiro dan kawan-kawan belum memilikinya karena miskin. Keesokan harinya, Haruhiro merasa bersalah dengan Yume dan Shiro. Sehingga Haruhiro ingin mengucapkan permintaan maaf demi Yume. Tidak lama kemudian Yume muncul. Haruhiro segera mengucapkan permintaan maaf. Kemudian Yume malah marah, dia tidak peduli dengan hal itu. Namun tetap saja Yume dan Shiro sulit bersosialisasi dengan Mary. Sehingga Yume tidak ingin terjadi kesalahpahaman untuk nantinya. Oleh karena itulah Haruhiro seharusnya mengerti maksud dari Yume.
Tapi Haruhiro malah semakin bingung dengan Yume. Di kesempatan itulah Yume menarik kerah baju Haruhiro. Dia mengutarakan segala kekesalannya. Kemudian Haruhiro menjadi bingung apalagi Yume terus menangis. Tanpa sadar mereka malah berpelukan dan saling menenangkan. Sedangkan Yume begitu santai tidur di pelukan Haruhiro. Makanya Haruhiro terus memeluk Yume agar berhenti menangis. Nampaknya mereka di tengah hujan saling berpelukan melepaskan kesedihan. Hanya saja tiba-tiba Haruhiro ikutan galau, dia menangis terseduh-seduh bareng Yume. Sehingga mereka berpelukan sambil duduk di lantai. Di kesempatan itulah Haruhiro mengatakan dia juga tidak menyangka akan hal yang seperti ini. Namun semuanya akan bisa diselesaikan secara bersama. Bahkan Yume berkata dia tidak akan belajar untuk mengenal Mary. Nampak pelukan mereka semakin erat tapi keduanya tidak menyadari. Sontak saja Shiro kaget melihat Haruhiro bermesraan dengan Yume di halaman sekarang. Padahal niatnya Shiro hanya ingin menghirup udara segar tapi malah memergoki mereka. Kemudian Haruhiro tersadar dan menjauhkan diri sedangkan Yume juga ikutan kebingungan dengan kedekatan mereka. Namun Haruhiro tidak ingin Shiro salah paham, sementara Yume juga ikutan syok. Selanjutnya Shiro meminta maaf kepada Haruhiro dan Yume karena salah sangka mengenai hubungan mereka. Sehingga Haruhiro berkata Shiro tidak perlu repot-repot meminta maaf. Dikarenakan semuanya hanyalah kesalahpahaman saja. Sementara Yume malah keheranan melihat Shiro. Kemudian Maguzo mendengar keributan di luar secara samar-samar. Apalagi Maguzo dan yang lainnya sudah tidur. Kemudian Renta terbangun, dia mendengar gosip hubungan panas dari anggota timnya. Sehingga Renta melompat dari kasurnya menuju ke ruangan depan. Sebab Renta sangat penasaran mengenai hubungan Yume dan Haruhiro. Alhasil Haruhiro mencoba menjelaskan kepada Renta namun dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sehingga Yume mulai menjelaskan kepada Renta kalau Haruhiro memeluknya. Namun Shiro malah salah paham padahal mereka hanya menyalurkan rasa sedih bersama. Sontak saja Renta kaget mengapa Haruhiro memiliki selera yang aneh yang memeluk Yume yang berdada rata. Kemudian Haruhiro dan kawan-kawan berkumpul untuk mengobrol membahas tentang masalah Yume. Setibanya di sana, di kedai mereka mulai diskusi. Nampaknya Haruhiro menyaksikan Mary yang muncul tapi dia melewati meja Haruhiro dan kawan-kawan. Sehingga Haruhiro dan teman-teman lainnya merasa kesal. Atas mereka melanjutkan obrolan yang penting. Hingga akhirnya Renta mengerti bahwa Haruhiro dan Yume ini hanya saling berbagi kesedihan. Kemudian Renta merasa heran alasan Haruhiro bernafsu memeluk Yume padahal Yume wanita yang berdada rata. Lalu Haruhiro menyaut di dalam hatinya kalau Yume tidak serata itu. Sebab saat memeluk Yume dia merasakan sesuatu. Sehingga Haruhiro sadar Renta hanya berlebihan. Kemudian Renta malah bertengkar dengan Yume. Sehingga Maguzo menyaut dia menginfokan Yume sedang mengobrol dengan seseorang. Lantas Haruhiro dan kawan-kawan memulai diskusi tentang Mary. Namun mereka masih belum bisa membuat Mary merasa nyaman berada di tim. Hal tersebut membuat Haruhiro dan kawan-kawan heran bagaimana cara agar Mary bisa akrab bersama tim. Keesokannya Haruhiro dan kawan-kawan berkumpul, mereka memulai perburuan. Lantas Haruhiro dan kawan-kawan melancarkan aksinya memulai pertarungan melawan Goblin. Lalu Haruhiro dan kawan-kawan mencoba melakukan formasi pertarungan yang baik. Sehingga mereka perlahan-lahan bisa menggabungkan kekuatan demi menyalahkan Mary. Kemudian Haruhiro bersama dengan para rekannya bergegas kembali di rumah. Di perjalanan Haruhiro berterima kasih kepada Mary karena telah membantu pertarungan. Apalagi kali ini Mary lebih menonjol dan membantu rekan lainnya. Alhasil Haruhiro mengajak Mary makan bareng tim. Namun Mary menolak karena jam kerja sudah habis sehingga Mary pergi. Melihat kesombongan Mary membuat Renta kesal. Setelahnya Haruhiro dan kawan-kawan bergerak kembali menuju rumah. Bahkan Haruhiro memikirkan cara untuk mendekati Mary. Sehingga Haruhiro dan kawan-kawan berkunjung ke tim yang ditempati oleh Mary dahulu. Kemudian mereka menanyakan soal Mary sehingga Shibuya menjelaskan cerita di balik Mary.
Di kesempatan itulah Shibuya mengisahkan bahwa tim mereka ini dulu sangat ceria. Bahkan Mary selalu menghibur tim saat sedang murung. Lalu Mary juga sangat berjasa pada tim, dia mengobati luka apapun yang ada pada timnya. Sehingga terkadang Mary suka kehabisan mana. Kemudian suatu hari, Mary dan kawan-kawan berkunjung ke tempat yang banyak memperoleh harta. Namun kenyataannya, di sana terdapat monster yang begitu gagah dan kuat. Oleh karena itulah, Mary dan kawan-kawan terpaksa melawan monster. Akan tetapi satu persatu telah tewas hingga 3 orang. Hanya saja Mary tidak bisa menyelamatkan mereka karena mananya habis. Lantas Shibuya terus memaksa Mary, tapi Mary tidak sanggup. Setelah kejadian kematian teman-temannya, Mary menjadi pendiam dan memilih keluar dari tim. Mendengar kisah Mary yang membuat Haruhiro dan kawan-kawan memahami Mary. Bukan Haruhiro syok mengetahui kisah Mary sangat tragis. Bahkan Haruhiro syok mengetahui kisah Mary yang sangat tragis. Selanjutnya Shibuya masih mengisahkan kalau rekan tim mereka mengorbankan dirinya untuk melawan monster. Padahal Mary ingin menghentikan aksi temannya, tapi Shibuya melarang. Bahkan Shibuya segera membawa Mary pergi dan membiarkan rekan mereka tewas. Hal tersebut membuat Mary semakin sedih hingga sampai sekarang Mary bersikap canggung kepada Shibuya. Kemudian Shibuya menyadari tentang kesalahannya sehingga Shibuya sadar diri. Lantas Mary diajak bergabung ke tim Orion, tapi Mary langsung keluar dan mencari ragu lain. Sebab Mary tidak ingin mengulang luka lama dengan bergabung dalam Orion. Oleh karena itulah Shibuya tidak bisa memaksa Mary yang sudah membencinya. Hanya saja sampai sekarang Mary tidak pernah kelihatan tersenyum lagi. Makanya Haruhiro dan kawan-kawan menyadari kesedihan yang dialami oleh Mary. Setelahnya geng Haruhiro bergegas pergi kembali ke rumah mereka. Hanya saja Renta membuat keributan, dia tidak ingin memanjakan Mary agar mengerti semua permasalahan Mary. Harusnya bukan hanya Mary yang dipahami, tapi Mary juga harus mengerti tentang Haruhiko dan kawan-kawan. Sehingga Haruhiro kesal, Renta malah mengolok-olok kisah Mary. Sebab semua itu bukanlah urusan dari Renta. Sehingga Renta menyadari dirinya tidak berhak untuk mengerti perasaan orang lain. Sementara perasaan Renta tidak pernah dipahami oleh siapapun. Alhasil Shiro pun menyaut mereka harus mengerti perasaan Mary yang begitu terpukul atas kejadian yang menimpanya. Namun Haruhiro juga membenarkan ucapan Renta. Sehingga Haruhiro meminta maaf jika selama ini selalu menyalahkan Renta. Bahkan mereka juga tidak mau mendengar saran apapun dari Renta. Hal tersebut membuat Renta kesal dan tidak dihargai. Kemudian Renta juga meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Sebab Yume sempat sakit hati selalu dikatai rata oleh Renta. Akhirnya kesalahpahaman antara Haruhiro dan kawan-kawan terselesaikan. Oleh karena itulah mereka hanya perlu mendekatkan diri kepada Mary. Keesokan harinya, Haruhiro and the Gang akan melakukan perburuan goblin. Namun sebelumnya Haruhiro pergi bersama Yume untuk mengecek goblin. Hanya saja mereka belum menemukan mangsa yang tepat dan masih dalam masa pencarian. Sehingga Yume dan Haruhiro segera kembali ke markas. Alhasil Haruhiro mengajak Mary mengobrol, tapi Mary malah salah sangka. Oleh karena itulah Mary mengatakan dia sudah pasrah kalau teman-teman mengeluarkan dia dari grup. Hanya saja Haruhiro menjelaskan bahwa Mary tidak mungkin dikeluarkan. Kemudian Haruhiro menceritakan tentang Manato kepada Mary. Di kesempatan itulah Haruhiro mengatakan Manato sama seperti Mary, seorang pendeta yang merawat tim. Hanya saja Manato tewas akibat ulah dari Haruhiro dan kawan-kawan karena selalu menggunakan Manato untuk menyembuhkan luka mereka. Suatu ketika Manato kehabisan mana dan bertetapan pula dia sedang terluka parah. Sehingga Manato tewas meninggalkan Haruhiro dan kawan-kawan sendirian. Mendengar cerita dari Haruhiro, Mary cukup mengerti. Lalu Haruhiro dan kawan-kawan pun mengatakan mereka merupakan teman Mary yang akan mendengarkan segala keluh kesah Mary. Akhirnya kecanggungan antara Mary dan tim pun mulai terkikis. Namun Mary tetap belum bisa makan bersama dengan Haruhiro dan kawan-kawan.
Kemudian Mary memilih untuk pulang dan menenangkan diri. Sementara geng Haruhiro tetap menyantap makanan di kedai. Mereka selalu dikenal sebagai pemburu goblin. Sekarang Haruhiro dan kawan-kawan diejek oleh para tim lainnya sebagai pemburu goblin. Padahal masih banyak monster yang perlu ditaklukkan, tapi tim Haruhiro malah memilih menghabisi goblin. Akan tetapi, Haruhiro dan kawan-kawan hanya sanggup menghadapi para goblin saja. Sehingga mereka hanya ingin mengikuti standar kekuatan mereka. Kemudian Haruhiro dan kawan-kawan beraksi, mereka melawan para goblin dengan kompak. Sehingga tim Haruhiro begitu banyak mendapatkan perkembangan atas kerjasama tim yang baik. Alhasil Haruhiro dan kawan-kawan bergegas kembali ke rumah untuk istirahat. Lalu Haruhiro bersantai sambil melihat bintang di langit. Kemudian Haruhiro bergumam dia yakin akan memperlihatkan grup yang dipimpinnya menjadi terorganisir seperti saat kepemimpinan Manato. Selanjutnya Haruhiro dan kawan-kawan berkumpul bersama mereka yang akan melakukan misi yang telah lama menanti. Di kesempatan itulah Haruhiro bersama teman-teman melakukan tos untuk penyemangat. Sebab Haruhiro akan membalaskan dendam kematian Manato. Apalagi kekuatan mereka sekarang sudah cukup hebat untuk menuju ke sarang goblin. Sehingga Haruhiro bisa menghabisi mereka yang telah melenyapkan Manato waktu itu. Sehingga Haruhiro berharap mereka bisa menang dan kembali dengan keadaan yang selamat. Lantas Haruhiro menceritakan tentang kematian Manato yang telah disebabkan oleh para goblin. Hal tersebut membuat Haruhiro bersedih lagi. Haruhiro harus tegar demi membalaskan dendamnya. Bahkan Mary ikutan menyemangati Haruhiro dan kawan-kawan agar mereka bisa menang. Langsung saja Haruhiro melakukan tos untuk menyemangati diri masing-masing. Alhasil Haruhiro merasa senang akhirnya mereka sudah kompak dengan Mary. Kemudian Haruhiro mengajak teman-temannya segera bergegas pergi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju kumpulan goblin. Langsung saja Haruhiro dan kawan-kawan melancarkan serangan kepada para goblin. Namun Haruhiro juga tidak melupakan tentang ciri-ciri goblin yang membunuh Manato. Sehingga sembari bertarung, Haruhiro mencari keberadaan goblin tersebut. Alhasil Haruhiro melancarkan serangan, dia ingin melindungi teman-temannya. Hanya saja Yume malah terluka diserang oleh goblin. Sehingga Renta akan menyelamatkan Yume, tapi dia terhenti oleh serangan goblin. Alhasil Haruhiro meluncurkan serangan, dia ingin melindungi Yume. Akan tetapi Haruhiro malah mendapatkan luka sehingga Mary ikut membantu penyerangan. Bahkan Mary sudah mulai memperhatikan berbagai kondisi teman-temannya. Alhasil Yume dan kawan-kawan telah disembuhkan oleh sihir dari Mary. Nampak Mary melindungi Shiro, mereka melakukan penyerangan bersama. Akhirnya Haruhiro senang Mary sudah berbaur kepada teman-teman. Hanya saja Mary mendapatkan serangan dari para goblin sehingga Haruhiro mengejar si goblin. Sontak saja teman-teman syok melihat luka dari Mary. Dengan sigap Haruhiro melancarkan aksinya mengejar goblin. Bahkan Haruhiro begitu senang goblin yang menyerang Manato ditemukan. Langsung saja Haruhiro menyerang goblin hingga kewalahan. Tapi goblin membalas serangan dari Haruhiro membuat Haruhiro tersudut. Tidak lama kemudian muncul Yume dia menghampiri Haruhiro. Tapi Haruhiro segera menyerang goblin hingga goblin tewas. Akan tetapi Haruhiro senang dengan kemunculan Yume. Setelah dendam terbalaskan, Haruhiro dan kawan-kawan bergegas pergi. Di kesempatan itulah Haruhiro mengajak teman-teman berkunjung ke makam Manato. Langsung saja Haruhiro dan kawan-kawan berdoa untuk ketenangan Manato di alam sana. Kemudian Haruhiro dan kawan-kawan memperlihatkan lencana mereka yang baru saja dibeli. Bahkan demi membeli lencana, Haruhiro dan kawan-kawan sangat berhemat. Ternyata tujuan Manato hemat dan menyisihkan uang tim agar keadaan tim terjaga. Sehingga Haruhiro sudah mengalaminya, dia bahkan mulai mendisiplinkan tim. Faktanya demi menjadi relawan resmi, mereka harus mempunyai lencana yang harganya cukup mahal. Sehingga Haruhiro dan kawan-kawan senang atas keberhasilan mereka. Setelahnya Haruhiro beranjak pergi. Dia jalan bareng dengan Mary.
Sedangkan Renta bersama Maguzo, sementara Yume dan Shiro masih menangis di makam Minato. Di perjalanan, Haruhiro dan Yume mengobrol, mereka sudah sangat akrab. Bahkan Haruhiro dipanggil dengan sebutan Haru oleh Mary. Sehingga Haruhiro cukup senang dipanggil spesial oleh orang lain. Alhasil Haruhiro berpencar dengan Mary pulang ke tempat masing-masing. Akhirnya Haruhiro berhasil membuktikan kepada Minato tentang kepemimpinannya. Hal tersebut pun membuat Haruhiro senang dan bangga. Selanjutnya Haruhiro terbangun dari tidurnya. Dia termenung memikirkan jadwalnya. Semalam Haruhiro dan kawan-kawan berdiskusi untuk memilih hari libur. Sehingga Haruhiro tidak perlu bersiap bekerja seperti biasanya. Alhasil Haruhiro berpikir bagaimana mengisi waktu luang di kala hari libur. Sehingga Haruhiro bingung sendiri karena dia dan teman-temannya belum pernah libur. Alhasil Haruhiro beranjak dari kasurnya menuju dapur. Kemudian Haruhiro menyikat giginya sambil memperhitungkan schedule yang akan dilakukan olehnya. Lalu Haruhiro mengajak Maguzo untuk mengobrol, mereka sedang berada di dapur. Oleh karena itulah Haruhiro bertanya soal mengisi kekosongan waktu. Sebab Haruhiro sangat terbiasa bekerja setiap hari tanpa liburan. Sehingga Haruhiro bingung mengatur perencanaannya. Sedangkan Maguzo malah santai, dia sudah tahu jadwal yang akan dilakukan. Kemudian Maguzo telah selesai membuat makanan, dia menghidangkan untuk Haruhiro. Sontak saja Haruhiro beraksi melahap makanan dengan antusias. Sehingga Maguzo ikut senang melihat Haruhiro yang makan banyak. Lantas Haruhiro takjub merasakan masakan Maguzo yang begitu lezat. Faktanya roti kali ini adalah resep baru yang dibuat oleh Maguzo. Sehingga Maguzo sangat senang mendengarkan pujian dari Haruhiro. Di kesempatan itulah Haruhiro bertanya kepada Maguzo tentang teman-teman lainnya. Sehingga mereka membahas Renta yang sudah pergi sejak pagi untuk memancing. Lalu Haruhiro tidak menyangka Renta bangun pagi untuk mengisi kekosongan waktu liburan. Alhasil Haruhiro yakin kalau Shiro dan Yume ini masih tidur. Apalagi Shiro pasti menangis tadi malam membicarakan tentang Minato bersama Yume. Sehingga Haruhiro tidak akan mengganggu waktu tidur Yume. Alhasil Haruhiro pergi ke kedai bakso bakar, dia menyantap makanan dengan lahap. Setelahnya Haruhiro mencari kesibukan lainnya dengan memenuhi kegiatannya. Ternyata Haruhiro bertemu dengan Mary untuk mengobrol. Lantas Haruhiro menghampiri Mary yang sedang bersantai minum teh. Nampaknya Mary begitu feminim, dia terlihat cantik dengan sepatu dan pakaian rumahnya. Kemudian Haruhiro membicarakan banyak hal kepada Mary. Sehingga keduanya pun terlihat semakin akrab hari demi hari. Sementara Renta terkaget menyaksikan Yume yang manja tebing yang cukup tinggi. Sehingga Renta tidak menyangka juga Yume cukup keren berolahraga panjat tebing. Sedangkan Maguzo masih asik tidur, dia baru selesai memperbaiki alatnya untuk membuat material lucu. Malamnya Haruhiro dan kawan-kawan berkumpul sambil minum-minum di kedai Sally. Kemudian mereka bersiap untuk melakukan rapat membahas hari esok. Di kesempatan itulah Haruhiro berkata sepertinya mereka harus pindah tempat berburu. Karena di tempat biasa banyak goblin yang mengamuk karena kejadian kemarin. Lantas Haruhiro malah mengusulkan untuk pergi ke pertambangan Serin. Sebab di sana mereka dapat mengalahkan monster yang memiliki nilai tinggi. Kemudian Renta ikut senang dengan keputusan hebat yang telah dibicarakan oleh Haruhiro. Sebab mereka sudah sangat bosan berada di tempat yang sama setiap hari. Alhasil Haruhiro dan kawan-kawan menyetujui untuk pergi ke tambang Serin. Hanya saja Mary berdiam karena tambang Serin merupakan lokasi kematian temannya pada tragedi yang menimpanya. Alhasil Mary tidak memberikan tanggapan, dia hanya tertunduk mengsedih. Di kesempatan itulah Mary berdiri, dia mulai terengah-engah. Langsung saja Mary pergi, dia tidak sanggup mengatakan hal apapun. Sontak saja Haruhiro syok, dia beraksi mengejar Mary. Ketika sampai ke tempat Mary, tampak Haruhiro sangat sedih. Bahkan Mary sedih terduduk sambil menangis sehingga Haruhiro tidak kuasa.
Kemudian Haruhiro mengatakan dia juga merasakan hal yang sama seperti Mary. Bahkan sekarang Haruhiro semakin sedih setiap mengingat Manato. Tapi Haruhiro tidak sekuat semua orang yang diharapkan. Faktanya Haruhiro setiap hari merindukan keberadaan Manato yang telah lama mati. Alhasil Haruhiro menangis, dia tidak sanggup lagi mengingat momen menyedihkan tersebut. Kemudian Mary bangkit, dia tidak menyangka Haruhiro ikut menangis hingga menumpahkan kesedihan. Oleh karena itulah Mary menyemangati Haruhiro yang galau sama seperti dirinya. Selanjutnya Shin berada di pertambangan Serin. Lantas Haruhiro dan kawan-kawan sudah memasuki wilayah Kobold. Nampaknya Haruhiro bereaksi dengan para anggotanya. Bahkan Haruhiro yakin dengan kepemimpinannya, Haruhiro bisa menyelesaikan misi. Akan tetapi, Haruhiro tetap butuh bantuan dari teman-teman. Alhasil Haruhiro melancarkan serangan ke arah Kobold. Sedangkan Renta dan kawan-kawan juga ikutan menyerbu para Kobold. Nampak mereka berhasil mengalahkan Kobold pertambangan lantai 1. Sehingga Haruhiro dan kawan-kawan mengumpulkan material berharga dari Kobold lantai 1. Kemudian Haruhiro pun bergumam meski terhadap musuh Haruhiro harus tetap bersikap sopan. Sehingga Haruhiro secara perlahan mengambil material dari mayat para Kobold. Setelahnya Haruhiro dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju lantai kedua. Namun tentunya Haruhiro harus mampu mengalahkan para monster di tingkat kedua. Apalagi teman-teman terus membantu Haruhiro untuk bertarung. Sehingga tim Haruhiro berhasil bekerja sama dengan baik seperti yang Haruhiro inginkan. Alhasil Haruhiro dan kawan-kawan melanjutkannya ke lantai berikutnya. Namun setiap lantai memiliki kesulitan masing-masing. Tidak lama Haruhiro dan para rekan berada di lantai berikutnya sehingga mereka memikirkan cara untuk menang. Sebab lantai atas sudah terdapat monster yang berbahaya. Bahkan Mary sangat ketakutan melihat para monster. Sebab Mary seperti dejavu dengan keadaan yang pernah dilaluinya bersama rekannya dahulu. Oleh karena itulah Mary merasa ketakutan setengah mati. Di kesempatan itulah Haruhiro memenangkan Mary agar berhenti ketakutan. Di kesempatan itulah Haruhiro menenangkan Mary agar berhenti ketakutan. Setelahnya mereka beraksi melancarkan serangan. Selesai bertarung, Haruhiro dan kawan-kawan beristirahat untuk memulihkan kekuatan supaya dapat bertarung lagi besoknya. Haruhiro pun tertidur, dia memikirkan tentang temannya. Bahkan Haruhiro terus menjadikan Manato sebagai panutan dalam memimpikan tim. Hanya saja Haruhiro merasa kesulitan dengan salah satu anggota timnya yaitu Renta. Di kesempatan itulah Haruhiro mengajak Renta mengobrol empat mata. Langsung saja mereka pergi keluar untuk mengobrol. Setelahnya Haruhiro mengatakan tentang sikap Renta yang tidak dapat ditolerir oleh tim. Namun Renta malah marah, dia merasa semua orang menyalahkannya. Sehingga Renta merasa tersudutkan karena omongan dari Haruhiro. Padahal Haruhiro bermaksud baik kepada Renta, dia mengatur anggotanya supaya menjadi lebih baik. Namun Renta masih merasa terzolimi. Dia merasa tidak satupun dari gengnya memahami perasaan dari Renta. Alhasil bukannya mendapatkan solusi, justru hubungan Haruhiro dan Renta malah semakin runyam. Hal tersebut membuat Renta marah, dia meninggalkan Haruhiro di tengah kesalahpahaman. Keesokannya, Haruhiro dan kawan-kawan beraksi meluncur ke TKP, mereka akan melanjutkan perjalanan menghadapi misi di tambang Serin. Bahkan Haruhiro dan kawan-kawan beraksi lagi pada lantai atas tambang. Sehingga mereka pasti akan menemukan banyak kesulitan yang besar. Selanjutnya Shin diperlihatkan tentang masa lalu dari Mary. Kemudian Mary terbangun, dia dibangunkan oleh rekan satu timnya. Bahkan teman-teman yang lain juga muncul menyaksikan Mary tertidur. Faktanya Mary sangat kelelahan, kemarin mereka habis bertarung. Sehingga Mary mengistirahatkan badannya, tapi Mary malah tertidur di tanah. Alhasil Mary malu, semua temannya menyaksikan Mary yang tertidur. Kembali ke masa sekarang, Haruhiro beraksi, mereka berada di lantai kelima tambang Serin.
Sehingga Haruhiro dan kawan-kawan harus berhati-hati karena begitu banyak kobold yang berbahaya. Oleh karena itulah, Haruhiro telah mempersiapkan rencana untuk lolos dari tambang. Hanya saja Haruhiro masih berpikir bagaimana caranya untuk menang. Kemudian Haruhiro menyadari bahwa Mary terlihat pucat, dia sangat gugup berada di lantai 5. Di kesempatan itulah Haruhiro bergumam tentang tambang Sherin yang menjadi tempat kematian temannya. Hal tersebut membuat Mary mengingat kejadian di masa lampau. Meskipun gugup, Mary harus tetap kuat bersama teman-temannya. Alhasil Haruhiro dan kawan-kawan beraksi. Mereka melawan para kobold. Sehingga Haruhiro dan kawan-kawan melancarkan serangan ke para monster. Kemudian Haruhiro melancarkan serangan bersama teman-temannya. Hanya saja Haruhiro dan kawan-kawan mendapatkan tantangan baru, yaitu mayat para hidup yang muncul. Namun Haruhiro sudah sadar bahwa Mary telah mempersiapkan dirinya untuk menjalankan misi hari ini. Meskipun sulit, Mary tetap yakin kalau dia mampu melancarkan aksinya. Sontak saja Haruhiro kaget melihat para teman-teman Mary yang menjadi mayat hidup. Kemudian Haruhiro ikut menyaksikan perjuangan Mary demi menghancurkan para mayat hidup. Sebab Mary sangat sedih dengan wujud teman-teman yang digunakan. Hal tersebut membuat Mary murka, tapi Mary harus profesional. Sehingga Haruhiro yakin Mary telah mempelajari sihir untuk menghancurkan mayat hidup para teman-temannya. Alhasil Mary melancarkan aksinya melafalkan mantra. Sembari membacakan mantra, Mary mengingat teman-temannya dulu. Langsung saja Mary melancarkan serangan ke arah mayat hidup. Tidak ketinggalan, Haruhiro dan yang lainnya juga melancarkan serangan. Hanya saja mereka sempat kewalahan dengan aksi para monster. Lantas Haruhiro dan kawan-kawan terkejut dengan reruntuhan yang terjadi. Setelah Mary menghancurkan satu persatu mayat temannya dengan cara melafalkan mantra, namun Mary tidak lupa untuk memeluk teman-temannya sebelum mereka pergi. Kemudian Haruhiro dan kawan-kawan berkumpul setelah usai membasmi para mayat. Sebab Haruhiro dan kawan-kawan harus mengatur strategi untuk penyerangan. Oleh sebab itulah, Haruhiro akan memberikan arahan pada timnya demi keselamatan mereka. Akan tetapi, Haruhiro bersama teman-temannya memilih untuk beristirahat sejenak. Apalagi Haruhiro dan kawan-kawan sudah kewalahan sehingga mereka sudah turun ke lantai yang aman. Hanya saja Haruhiro dan kawan-kawan malah kedatangan tamu yang tidak diundang. Langsung saja Haruhiro beraksi bersama teman-temannya. Bahkan Haruhiro merasa cukup waspada karena kedatangan monster yang mengerikan. Akan tetapi Haruhiro dan kawan-kawan tetap semangat, karena monster masih bisa ditahan. Akan tetapi kemunculan kelompok monster yang tidak terduga membuat Haruhiro dan kawan-kawan syok. Alhasil Haruhiro tersudutkan sehingga Renta bergegas menolong sang MC. Makanya Haruhiro selamat naik ke atas sedangkan Renta malah terjatuh. Alhasil situasi berbalik. Haruhiro yang harus menolong Renta. Akan tetapi Haruhiro dipaksa pergi oleh Renta. Sebab Haruhiro merupakan pemimpin. Jika Haruhiro tewas, tim mereka akan hancur. Mau tidak mau Haruhiro segera pergi menyelamatkan diri dan teman-teman lainnya. Namun Haruhiro yakin Renta bisa selamat dari kematian. Kemudian Haruhiro dan kawan-kawan berada di luar, mereka diserang oleh para monster. Oleh karena itulah Haruhiro ingin kembali menyelamatkan Renta. Namun dia masih memiliki tanggung jawab pada anggota lainnya. Ketika mendengar Renta masih di dalam, teman-temannya pun auto shock. Selanjutnya scene berada di pertambangan Sherin. Nampak Renta sedang melawan monster ulat sehingga Renta memperkuat dirinya untuk bangkit. Kemudian Renta merapalkan mantra namun dia sudah tidak mampu lagi. Kemudian Renta melancarkan serangan dan memilih kabur dari para monster. Sebab Renta sangat ketakutan dengan situasi yang dialaminya. Apalagi keadaan pertambangan yang didatangi Renta dipenuhi dengan berbagai ilusi. Kemudian Renta berlari kencang, dia sangat ketakutan karena keadaannya sudah lemah. Makanya Renta mencari jalan keluar untuk segera kabur dan menyelamatkan diri. Namun Renta malah diikuti oleh hantu kecil yang selalu mengejek Renta agar cepat mati. Hanya saja Renta tidak peduli, dia segera melarikan diri.
Nampaknya Renta diserang, dia tidak mampu lagi menahan serangan. Tidak lama kemudian Haruhiro muncul menyelamatkan Renta yang diserang. Lantas Haruhiro berteriak memanggil nama Renta. Sebab Haruhiro sangat senang bisa bertemu dengan Renta lagi. Akhirnya Haruhiro memeluk Renta dengan erat, dia sudah tidak tahan menahan rindu. Meskipun baru sebentar tidak bertemu, Haruhiro takut Renta tewas. Oleh sebab itulah Haruhiro sangat mengkhawatirkan Renta dan mencarinya. Setelahnya Renta bersama teman-teman lainnya, dia segera diobati. Dikarenakan Renta memiliki luka yang banyak, Mary segera menyembuhkan Renta. Namun Renta malah ngebacot, dia berdebat dengan Yume. Lantas Renta mengatakan dia sebenarnya merindukan teman-temannya. Sebab Renta begitu bersedih dengan kejadian yang dialaminya tadi. Apalagi Renta takut mati dan meninggalkan teman-temannya. Hanya saja Yume malah menggoda Renta hingga dia kesal. Oleh karena itulah Renta menarik ucapannya, dia berkata tidak jadi merindukan Yume dan kawan-kawan. Padahal sejak tadi Renta membayangkan untuk menyentuh dada rata Yume. Sebab Renta belum sempat menyentuhnya, tapi malah Renta hampir mati. Namun sekarang Renta bisa melakukannya, tapi setelahnya Renta pasti mati dibunuh Yume. Kemudian Mary pun mengamuk, dia kesal Renta begitu lasa. Oleh karena itulah, Renta diam dan mengikuti perkataan Mary yang sedang mengobatinya. Sementara Haruhiro diteror oleh monster yang besar. Sepertinya monster berbahaya ini telah menewaskan banyak orang, sehingga Haruhiro berusaha untuk segera menang. Namun kemungkinannya sangat kecil karena Haruhiro sudah kewalahan. Akhirnya Haruhiro beraksi memperkuat serangan, tapi Haruhiro dikalahkan oleh monster. Sehingga Haruhiro sudah pasrah dengan kematiannya. Selang beberapa waktu, Haruhiro sadar ternyata Haruhiro telah diselamatkan. Lantas Haruhiro terbangun dari tidur panjangnya. Nampaknya Mary menunggu Haruhiro setiap harinya. Sehingga Haruhiro dan kawan-kawan berkumpul bersama dan akan dibagikan uang hasil dari pertambangan dari Serin. Namun Renta selalu menghentikan pembagian uang sebelum Haruhiro sadar. Alhasil saat Haruhiro sudah bangun, acara bagi-bagi uang dimulai. Langsung saja Haruhiro dan kawan-kawan mengobrol seperti biasanya. Sebab Haruhiro sangat merindukan momen kebersamaan mereka. Apalagi Haruhiro dan kawan-kawan sudah semakin dekat dan akrab. Kemudian Haruhiro berkunjung ke makam Minato untuk berdoa. Bahkan Haruhiro curhat kepada Minato tentang kehebatan tim mereka. Oleh sebab itulah Haruhiro sangat senang mengisahkan perjuangannya. Ketika selesai mengunjungi makam, Haruhiro bertemu Mary. Hal tersebut membuat Mary senang, dia segera memberikan lencana padanya yang sudah diperbaiki. Sebab lencana Haruhiro waktu itu sempat rusak. Namun sekarang Haruhiro telah membuktikan kehebatannya sebagai ketua. Setelahnya Haruhiro dan kawan-kawan pergi ke kedai minum-minum bersama. Alhasil Renji muncul dan dia meminta maaf atas perbuatannya waktu itu. Sehingga Haruhiro menjawab kemarin Haruhiro juga lagi baperan, makanya bersikap sombong dengan Renji. Kemudian Haruhiro dan kawan-kawan berpesta, mereka mentraktir semua orang di kedai karena telah memperoleh banyak uang. Apalagi sudah tersebar kalau geng Haruhiro berhasil keluar dari lantai 5 tambang Serin. Akhirnya petualangan Haruhiro memperkuat tim mereka pun auto berhasil. Oleh sebab itulah Haruhiro mewujudkan impiannya dari Minato untuk menciptakan kelompok tim yang kuat dan hebat. Perjuangan Haruhiro selama ini tidak sia-sia dan ceritanya pun juga usai sampai di sini. Oke cuy, mari sedikit kita ke bagian penutupnya biar lebih afdol. Ketika hampir semua anime lain yang bertemakan isekai membuat cerita tentang tokoh utama yang memiliki kekuatan yang overpower atau kehidupan yang menyenangkan, justru anime ini berbeda. Tokoh-tokoh utama yang tidak memiliki kekuatan spesial malah menjalani kehidupan yang begitu sulit. Cerita yang cukup emosional yang diperhatikan lebih dalam lagi akan memiliki berbagai unsur pelajaran kehidupan yang dapat kita petik hikmahnya. Dengan bersetting di dunia RPG, tentu saja setiap orang berhak mempelajari bermacam-macam kelas dan biasanya mereka berburu monster bersama party ataupun kelompok. Kalau kalian suka dengan anime yang satu ini cuy, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. See you in the next video and bye-bye.